Selamat pagi. Tes 1. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Kita akan mencoba untuk menentukan nilai ZAB seperti sebelumnya ya. Jadi kita kemarin belajar tentang estimasi yang menunjukkan adanya rumus Z alfa per 2. Ada Z, ada Z alfa, Z alfa per 2. Nah, kita akan coba menentukan nilai tersebut. Untuk menyelesaikan dengan masalah tertentu begitu ya. Nah, nilai Z-tabel di sini hanya tergantung pada taraf signifikan. Nah, taraf signifikan ini sebelumnya kita sudah pelajari ya. Taraf signifikan di sini adalah alfa. Ya. Alfa di sini adalah besarnya atau tingkat kesalahan untuk mengambil keputusan. Atau yang disebut dengan error. Nah, error di sini, nilai alfa di sini ya, secara umum yang digunakan adalah 3 nilai. Ada 1%, ada 5%, ada 10%, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, 1% berarti nilainya adalah 0,01 ya, 1 dibagi 100. Kemudian 5% adalah 0,05 dan 10% adalah 0,10%. Nah, dari angka 1% nih, 1%, 5%, kemudian 10%, ini adalah tingkat errornya. Jadi semakin besar dia, jadi semakin tingkat kepercayaan di sini semakin rendah, begitu ya. Jadi tingkat kepercayaan kita kenal sebagai 1 min alfa. Misalkan ini 1 min alfanya 1% adalah 0,01. Berarti kita tingkat kepercayaannya adalah 0,99 atau kita percaya sebesar 99%. Jadi kita percaya dalam menentukan suatu kesimpulan adalah kepercayaannya 99%. Kemudian seterusnya dan seterusnya. Misalkan 1 min 0,05 berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%, sedangkan yang ini adalah 1 min 10 adalah 90%. Gitu ya. Nah, dari 3 nilai alfa tersebut, peneliti juga menyesuaikan ya tingkat penelitian yang sesuai untuk menggunakan masing-masing alfa tersebut. Nah, di sini kita lihat, nah 1%, 5%, 10% yang paling banyak digunakan atau yang paling umum digunakan adalah 5%. Betul ya? Seperti yang kita bahas setelah sebelumnya. Jadi 5% ini biasanya digunakan untuk di bidang pendidikan, kemudian penelitian, di bidang sains, sosial, misalkan penyebaran angket dan lain sebagainya, atau kuesioner ya, kemudian ekonomi. Nah, di sini
Yang 10%, yang 10% di sini pun biasanya banyak digunakan di bidang ekonomi. Nah, untuk yang 1% ini biasanya digunakan untuk apa? Dia kepercayaannya sangat-sangat tinggi. Apa tuh? Biasanya adalah di bidang kesehatan atau keselamatan. Kenapa? Karena hal ini dia ada jaminan loh. Ada jaminan untuk keberlangsungan hidup manusia atau makhluk hidup. Keberlangsungan hidup. Ya, jadi 1% hanyalah digunakan untuk biasanya membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi atau 99%, yaitu di kesehatan dan juga keselamatan gitu ya. Setelah kita bahas ke alfa sudah clear, nah, kita akan kembali lagi ke penentuan set ya, penentuan set. Nah, set di sini saya tabel hanya tergantung pada taraf signifikan, tidak tergantung dengan set hitung. Jadi untuk membandingkan itu kan kita membutuhkan set tabel dan juga set hitung. Tapi set tabel dan set hitung ini tidak mempunyai suatu interkoneksi atau ketergantungan. Z tabel hanya tergantung pada taraf signifikansi. Ya, jadi untuk menentukan Z tabel, teman-teman membutuhkan taraf signifikan atau nilai alfa, gitu ya. Nah, Z tabel seperti apa? Kita akan lihat ya. Z tabel ini berikut adalah contoh dari Z tabel. Nah, tabel di sini juga mempunyai bermacam-macam ya. Kita harus melihat dan jeli tabel ini dimulai dari nilai berapa sampai tabel tertentu. Nah, ini berarti nilai 0 sampai nilai Z tertentu. Nah, biasanya ada mulai dari min 3, min 2, min 1 misalkan ya. Tapi ini enggak pakai ini ya. Itu dia mulai dari 0 nih, dari 0 sampai Z. Ini kita kembali ya. Jadi nanti kita akan menentukan nilai Z tabel di sini dengan menggunakan tabel di atas ini. Nah, contohnya nih, kita mempunyai nilai alfa adalah 5% ya yang biasanya digunakan atau 0,05%. Nah, dalam estimasi itu kan rumusnya adalah Z tersebut Z alfa per 2. Jadi dia membutuhkan nilai alfa per 2. Alfa per 2 mohon maaf. Di sini kalau sudah bersama jadi ini 6,05 jadinya dibagi 2 ini ketemu 0,025. 0,025 ya. Jadi kalau kita membuat tabelnya jadi kalau kita membuat tabel untuk distribusi normal, nah di sini adalah nilai min alfa per 2, sedangkan di sini adalah alfa per 2. Nah, di sini ada daerah penolak. Kalau kita misalkan bagi 2 nih ya. Oke. Bagi 2. Di sini ada di sini adalah daerah penolakan. Ya. Di sini adalah penerimaan.
Nah, kita tadi menggunakan alfa per 2 0,025 ya. Jadi ini kita tentukan 0,025. Lalu, tes. Oke, tes. Halo, tes. Maafkan koneksinya. Oke, jadi di sini kita lanjutkan kembali ya. Jadi, nah, ini seluruhnya dari sini ke sini itu adalah 100% ya. Jika hanya sampai di daerah sini, ini semuanya adalah 50%. Hmm. 50% atau 50. Ini 0,5. Jadi dikurangi. Berarti sama dengan 0,475. Ini dari 0,475 ini kita akan mencari di tabel 0,475. Kita lihat nih di sebelah ini daerah A itu ke bawah, daerah B ini yang ke kanan ya. Jadi untuk daerah A, nah ini untuk daerah B, sedangkan yang ini semuanya nilainya itu adalah daerah C sebagai probabilitas dari nilai Z. Nanti tadi berapa ya nilainya? 0,475 ya. Jadi kita tulis 0,475. Kita cari 0,57 tadi ketemu di sini. Nah, kita akan ke nilai A dulu. Ke nilai A, kemudian ditambah dengan nilai B. Ini adalah nilai Z alfa per 2 yang kita cari. Nilai A berarti ini adalah 1,9. Sedangkan nilai B-nya adalah 0,06. Nah, di sini kita tulis 1,9 ditambah 0,06. Itu ketemu 1,9. Nah, berarti nilai Z alfa per 2 dengan alfanya tadi 5% adalah 1,960. Nah, nilai di sini Z alfa per 2 bila kita masukkan ke rumus yang estimasi sebelumnya. Gitu. Sekian dari penentuan nilai Z ya. Kita akan bertemu lagi di pelajaran selanjutnya terkait statistika. Terima kasih.